everyone, welcome back to my podcast CVC and Kopi. Ngobrol santai bersama Kalista ditemenin kopi. Oke, episode kali ini aku kedatangan tamu yang spesial banget karena langsung aku datengin dari Gunung Kidul, guys. Siapa dia? Yaitu Hamidah. Halo. Oke, aku kan udah lama banget tidak ketemu sama kamu ya. Nah, di sini aku mau tanya-tanya tentang keseharian kamu. Apa kamu itu kuliah atau sibuk ngerintis bisnis atau bahkan kamu udah nikah? Kan aku nggak tahu ya, kan udah lama gak ketemu. Tapi sebelumnya pasti sahabat CVC ini di rumah ya pasti penasaran siapa sih Hamidah. Nah, kali ini aku kasih kesempatan dulu buat Hamidah buat perkenalan dulu. Aku sendiri bernama Hamidah, untuk umur 19 tahun. 20-nya tahun depan ya guys. Kalau untuk merintis usaha ya, aku sendiri sih sekarang belum kepikiran sih, soalnya masih terfokus kuliah gitu. Oke. Masih fokus kuliah. Kuliahnya di mana nih, Da? Boleh dong di-spill. Di UST dong. Oke. Universitas Sarjana Tata Mahasiswa ya? Iya betul yang dibagikan itu. Iya. Kenal. Kalau boleh tahu, kamu jurusan apa? Aku sendiri mengambil jurusan PGSD. PGSD itu apa, Da? Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Wah, mau jadi guru SD nih guys, hebat. Oke, ngomong-ngomong nih ya, aku langsung mau ke topiknya aja nih guys. Nah, kemarin kan aku sempet scroll TikTok kan, terus muncul di FYP TikTok itu tuh video kamu, ih gemes banget itu, lucu banget terus cantik banget itu. Masya Allah. Pantainya tidak. Oke, itu tuh sebenarnya kamu di pantai mana sih? Waktu itu aku di Pantai Tenggoli sih. Kamu tahu nggak sih? Enggak, itu pantai baru tuh. Jadi itu tuh bukan pantai baru, tapi cuma belum Private ya? Iya. Oke, private beach gitu ya. Oke, kok kamu bisa milih Pantai Tenggoli sebagai video kelas kamu sih? Selain masuknya murah ya, itu pemandangannya juga dapat banget, buat nyacek juga oke, dan juga buat ini camping juga oke banget gitu. Nah terus ini nih jalurnya, biasanya kan kalau pantai-pantai tersembunyi tuh ya jalurnya itu kan susah banget. Nah itu tuh gimana, jalur menuju Pantai Tenggoli itu udah bagus apa masih dalam perbaikan atau gimana? Kalau dikata bagus juga enggak, tapi kalau dikata jelek juga enggak sih. Waduh, gimana itu? Jadi ya ini sih lumayan bagus. Oke. Gitu. Nah untuk biaya retribusinya itu berapa sih? Kemarin aku sempat baca itu cuma 10.000, itu bener cuma 10.000? Iya dong, 10.000 aja. Murah banget guys, ayo pada main ke Pantai Tenggoli di Gunung Kidul. Itu tempat nyansetnya itu katanya sih bagus, soalnya belum kesana guys. Ibu kena buruan kesana guys. Oke, ngomong-ngomong Gunung Kidul nih, aku semakin kepo banget sama Gunung Kidul. Nah, Gunung Kidul itu tuh ada gak sih semacam kayak tradisi yang di tempat lain tuh nggak ada gitu? Ada sih, salah satunya itu ada tradisi rasulan. Kamu tahu nggak rasulan itu apa? Gak, apa itu rasulan guys? Rasulan itu kayak ini loh, tradisi yang rasulan itu tradisi yang berupa wujud syukur para masyarakat setelah panennya melimpah gitu. Jadi kayak syukuran gitu ya? Betul. Oke. Nah kalau rasulan kan pasti ada makan-makannya gitu ya? Iya. Nah itu makanan khas rasulan itu apa sih, Da? Biasanya ada nasi uduk,
ingkung. Ingkung itu seperti ayam yang disatani gitu. Tapi ayamnya itu utuh. Jadi nggak dipotong-potong gitu. Oh, jadi benar-benar kayak utuh ayam gitu. Oh, Tapi masih, tapi udah mati ya. iya dong, masa makan ayam hidung. Nah, selain ingkung, itu tuh apa aja? Maksudnya masa cuma ingkung nggak mungkin kan? Selain ingkung, ada sih pelengkapnya seperti urap. Urap itu biasanya ada sayur-sayuran, terus toge, terus ada sambal, apa ya namanya? Kayak sambal, tapi dikasih itu loh parutan kelapa. Oh iya, tahu tahu tahu. Itu Iya. enak banget sih pasti. Iya sih, pastinya dong. Gila nih sahabat CBC. Ternyata di Gunung Kidul tuh masih ada tradisi yang dipegang teguh sama masyarakatnya guys. Jadinya tuh masih sangat kental gitu loh budayanya. Masih ada rasulan, bahkan tuh kalau di kota-kota kan ya nggak ada ya. Ya emang cuma di Gunung Kidul ya. Iya, Oke, sangat benar-benar menarik banget nih guys. Nah, kan tadi udah bahas sedikit tentang rasulan nih ya. Terus kalau makanan khas Gunung Kidulnya, makanan khasnya itu apa? untuk makanan khasnya sendiri itu ada tiwul, ada apa namanya yang dari singkong itu, ketat, terus ada ketuk gitu. Bentar tadi tiwul. Iya. Tiwul tuh yang dijual di Tiwul Yujum itu ya? Iya, benar sekali. Wih, itu enak banget sih guys. Aku pernah nyobain, aku pernah beli di Tiwulnya Yujum. Kamu bisa buat gak? Kalau menurut aku sendiri belum sih. Nah, oke. Aku nggak apa-apa. Nah, di Gunung Kidul itu sebenarnya kota apa sih dah? Gunung Kidul itu kota Gaplek bukan sih? Bisa dikatakan gitu sih. Oke, Gaplek lah apa sih dah? Aku bingung dah. Coba jelas sedikit Kalau aja. setahu ya, gaplek itu kayak singkong yang udah dikupas, Ya. terus dikeringin, dijemur gitu. Nah, itu udah termasuk gaplek gak sih namanya? Oh, Aku juga oke, tahu oke, sih. oke. Unik banget ya ternyata. Iya. Untuk mata pencahariannya sehari-hari masyarakat Gunung Kidul itu apa dah? Biar sahabat TVC itu tahu. Untuk mata pencahariannya sehari-hari itu ya, biasanya kayak petani gitu bisa menanam padi, singkong, jagung, atau kacang, dan masih banyak lagi. Oh ya, aku lupa nanya nih, Dar. Kamu tuh Gunung Kidulnya mana sih, Dar? Kalau aku Gunung Kidulnya bagian utara. Oh, utara. Iya. Itu mana, Dar? Tepatnya ya, Iya. tepatnya itu di Wipar, Pilangrejo, Gunung Kidul. Oke, kalau di Bilang Rejo itu banyak juga yang jadi petani. Banyak sih, mayoritas malah petani. Oh, itu menghasilkan apa? Apa padi, apa yang kayak kacang gabus gitu? Kalau kebanyakan padi sih. Oke. Hampir satu sawah itu ya bisa beberapa karung. Wih, jadi juragan itu guys, juragan beras. Iya deh. Asal jangan juragan emang, karena itu judul lagi. Nah, terus kamu tahu gak sih UMKM yang ada di Gunung Kidul? Mungkin kalau kamu kurang kaya di Gunung Kidul, kamu bisa sebutin yang ada di Melimpah aja. Ngomong-ngomong Gunung Kidul itu juga Wipar kan? Ya maksudnya di sekitar daerah kamu. Oh gitu. Iya. Kalau di Wipar itu ya di Nyaku itu UMKM ada itu loh di Jaya itu bisa dijadikan minuman, jelly, gitu. Setahu aku tuh kalau Jabaya tuh cuma bisa buat keramas doang loh. Dalamnya tak bisa dimakan juga. Iya. Oh ya ampun, menarik banget guys. Gila. Oke. Sampai-sampai didatengin oleh siapa itu? Deteksi Gundul. Oh iya. Tahu yang di Trans 7 itu kan. Betul. Oh berarti udah terkenal ya karena udah didatengin sama si Gundul guys. Iya, betul sekali. Oke. Jadi gini dah, aku mau tanya nih, kalau
rasulan tadi tuh itu kan kayak tradisi zaman dulu nenek moyang itu kan. Nah nenek moyang zaman dulu itu kan pastinya kayak berbau saji-saji gitu kan. Apalagi di Gunung Kidul pantai selatan. Nah aku mau tanya kamu, gimana sih caranya eh, mengatasi orang-orang yang mungkin kayak apa sih rasulan kok masih ada sih, terus kenapa harus kayak gitu, kan sekarang udah era modern nggak usah kayak gitu lagi. Itu menurut kamu tuh gimana? Kalau menurut aku sendiri ya, cara menyikapi seperti itu kita itu eh, kayak menghargai aja gitu, menghargai aja, memahami aja. Jadi misalnya nggak percaya ya udah gitu. Oh berarti tidak boleh menghakimi gitu ya, jadi harus saling menghormati guys. Jadi buat kalian yang mungkin nggak percaya kayak apa sih rasulan gitu ya, ya udah gitu kan. Iya, menghargai sama menghargai aja gitu. Karena setiap orang itu pasti punya pemikiran dan pandangan yang beda-beda guys. Jadi kuncinya saling menghormati aja. Oh ya, tadi kan wisata di Gunung Kidul kan ada itu ya Pantai ya? pantai. Itu kan Gunung Kidul di daerah yang kayak selatan gitu. Nah kalau di Ngelipar sendiri itu ada apa aja Kak? Di Nipah sendiri ya, itu ada wisata yang namanya Gung Batara Sinten. Tuh. Nah, gunung ini itu tertinggi se-Gunung Kidul. Setinggi apa itu? Setinggi harapan orang tua kah? Bisa dibilang gitu. Canda ya guys. Kita santai aja kan ini chill. Tuh. Oke. Kamu pernah ke situ belum sih? Belum, ajakin aku dong main-main ke Gunung Kidul, ke pantainya, Boleh. airnya. Itu embunnya itu ada kayak wahananya nggak ada? Kalau sekarang sih belum. Itu cuma ada apa itu namanya? Kayak bendungan itu loh, air yang luas gitu. Terus ada bukitnya. Terus bisa melihat Daerah ke bawahnya gitu. ya seperti Klaten, Ih, Klaten Jogja. guys. Terus Wow, bisa melihat Merapi, berkat Merbabu juga. Wow. Amazing. Nah, ngomong-ngomong pantai nih, Dan, kan ada tuh beredar temuan mitos nggak kalau ke pantai selatan tuh nggak boleh pakai baju hijau. Itu sebenarnya bener apa enggak sih? Kalau sebenarnya sih mitos ya. Bahkan aku sendiri aja pernah memakan mitos itu sampai nggak berani ke pantai pakai baju hijau. Itu disebabkan karena apa? Biar teman-teman tuh tahu dan nggak salah tersangka lagi. Nah, jadi kalau pakai baju hijau itu mitos ya guys. Karena kalau misal nih kita ke pantai, nah nggak sengaja nih kita ke tengah laut ya, atau ke pinggir laut Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. betul kan, air lautnya kan warnanya hijau ya. Nah jadi kalau kita tenggelam kemungkinan kita Oh, nggak kelihatan. iya. Oh iya. Oke. Nah, untuk kedepannya, kamu kan sebagai penduduk Gunung Kidul asli. Iya. Untuk kedepannya supaya Gunung Kidul itu lebih maju, kamu punya rencana nggak untuk itu? Kalau aku sendiri ya, itu dengan cara mengembangkan UMKM supaya menjadi besar. Nah, kemudian bisa melestarikan budayanya, tradisinya, dan bisa memanfaatkan eh, hasil buminya itu sendiri. Gitu. Oke guys, ternyata Gunung Kidul itu merupakan kota yang sangat benar-benar kaya akan tradisi dan hasil budayanya ya kan. Menarik dan juga penuh arti. Jadi buat kalian yang pengen banget jalan-jalan ke Jogja, kalian harus banget mampir ke Gunung Kidul guys. Karena Gunung Kidul tuh benar-benar wah banget sih, nggak bisa di deskripsiin pakai kata-kata. Jadi dari segi hasil buminya, keanekaragamannya, makanan khasnya, dan juga produk UMKM-nya yang sangat benar-benar menarik, itu membuat kalian harus dan wajib banget kalau ke Jogja berkunjung ke Gunung Kidul. Oke.
Aduh, makasih banget Jada udah mau aku undang ke podcast aku ke CDCN Kopi. Semoga kamu gak kapok ya kalau misal besok diundang lagi. Tentunya enggak dong. Bahkan aku ini loh. Dari kemarin itu aku menunggu untuk diundang podcast. Oh ya? Oh ya? Iya dong. Wih, Dan akhirnya sekarang diundang. Oke. Makasih ya, Da. Sama-sama dong. Oke guys, segitu dulu aja ya podcast aku hari ini. Semoga kalian suka. Bye-bye. Diminum dulu deh kopinya.